Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sungguh merupakan saat yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita karena saya bisa berjumpa kembali pada saat ini dengan Anda semua untuk melanjutkan sharing saya atau pembicaraan kita mengenai spiritualitas pelayanan. Kita akan melanjutkan dengan jari yang ketiga dan seterusnya. Jadi kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai spiritualitas pelayanan, yaitu mulai dari jari yang ketiga. Seperti yang saya katakan dalam pertemuan yang lalu, bahwa setelah Yesus itu dimuliakan, setelah Yesus itu naik ke surga, dia tetap ingin berhubungan dengan kita dan terus-menerus berkontak dengan kita. Untuk itu, dia mengadakan sakramen-sakramen yang merupakan tanda yang kelihatan, sehingga kita dapat berjumpa dengan dia melalui sakramen itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, sakramen atau dalam bahasa Latinnya kita sebut sebagai sakramentum, itu adalah hal yang berkaitan dengan yang kudus atau ilahi. Dalam konteks iman Katolik, sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, menurut dokumen Konsili Vatikan kedua, Sacrosanctum Concilium nomor 59, sakramen ini ditujukan untuk pertama, menguduskan manusia, jadi menguduskan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Tujuan yang kedua itu adalah membangun tubuh Kristus. Kita semua umat beriman itu adalah tubuh Kristus. Ya, jadi untuk membangun kita semua. Kemudian yang ketiga, sakramen ini adalah ditujukan untuk mempersembahkan ibadat kepada Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Setelah kita menerima sakramen baptis, yang hanya kita terima satu kali seumur hidup kita perlu, bahkan saya katakan harus menerima dua sakramen ini secara rutin, terus-menerus, Bapak, Ibu, yaitu sakramen Ekaristi dan sakramen tobat atau rekonsiliasi. Sakramen Ekaristi. Apa itu sakramen Ekaristi? Kapan kita bisa menerima sakramen Ekaristi? Yaitu dalam perayaan Ekaristi, Bapak Ibu. Kalau kita datang, hadir, dan terlibat di dalam perayaan Ekaristi, kita akan menerima tubuh Kristus sendiri. Ya, kita akan bersatu dengan Kristus lewat sakramen Ekaristi. Ada banyak sekali mujizat yang menyatakan bahwa hosti, roti putih yang sudah dikonsakrir di dalam perayaan Ekaristi itu adalah sungguh-sungguh Kristus. Jadi, kalau kita menerima sakramen Ekaristi itu sendiri, itu sebenarnya kita menerima tubuh Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Kita menerima, kita makan, itu berarti Yesus sendiri yang masuk ke dalam diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi bisa kita bayangkan sungguh suatu hal yang sangat luar biasa sebenarnya yang kita terima selama perayaan Ekaristi. Ya. Sungguh-sungguh hal yang sangat luar biasa. Misalnya, kemarin saya mencoba mencari mujizat-mujizat Ekaristi ya, melalui internet. Nah, mujizat Ekaristi yang paling terkenal, ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar namanya, mujizat Ekaristi yang menunjukkan bahwa hosti putih yang sudah dikonsakrir itu adalah tubuh Kristus sendiri, dan anggur di piala yang sudah dikonsakrir itu adalah darah Kristus sendiri. Itu ada mujizat yang sangat terkenal, yaitu mujizat Ekaristi di kota Lanciano. Lanciano itu adalah salah satu kota kecil di Italia. Sekitar tahun 700, itu ada seorang imam
yang merasa ragu-ragu, apakah memang benar roti dan anggur yang sudah dikonsakret itu adalah Yesus sendiri, tubuh dan darah Yesus sendiri. Satu hari, pada waktu dia merayakan perayaan Ekaristi, setelah selesai konsekrasi, tiba-tiba roti putih tipis, hosti tipis itu tiba-tiba berubah menjadi daging. Dan anggur yang ada di dalam piala itu tiba-tiba berubah menjadi darah Kristus. Berubah menjadi darah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Dan tidak lama kemudian, darah ini menggumpal menjadi 5 gumpalan. Uskup yang membawai daerah Lanciano pada waktu itu memerintahkan supaya diadakan penelitian, ya, dilakukan pencatatan akan apa yang terjadi, apa yang disaksikan oleh banyak orang ini, dan mencatat semua apa yang dikatakan oleh saksi mata. Jadi umat yang ikut dalam perayaan Ekaristi itu. Darah yang menjadi 5 gumpalan ini kemudian ditimbang. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, yang tidak bisa dijelaskan sampai saat ini, 5 gumpalan darah ini kalau ditimbang sendiri-sendiri, beratnya sama masing-masing, walaupun ada yang gumpalan besar, ada yang gumpalan kecil. Sama. Nah, kalau 5 gumpalan ini dijadikan satu dan ditimbang, beratnya sama 5 gumpalan ini dengan masing-masing gumpalan ini kalau ditimbang. Itu tidak bisa dijelaskan dengan apapun juga sampai sekarang. Nah, mujizat ini terjadi pada tahun 700. Kemudian, hosti ini dengan gumpalan darah ini, daging dari hosti ini dengan gumpalan darah ini disimpan di dalam monstrans yang dibuat tidak kedap udara. Kita tahu hal-hal yang disimpan tidak kedap udara atau tidak steril itu akan cepat membuat barang yang di dalamnya menjadi rusak. Apalagi ini adalah daging dan darah. Tapi karena ini dibuat tidak kedap udara, itu bisa dibuka kembali dan dilakukan penelitian kembali. Nah, pernah dilakukan beberapa penelitian akan hal ini. Yang pertama itu adalah penelitian dan pencatatan awal dari saksi-saksi yang melihat sendiri, ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Kemudian, pada tahun 1574, jadi 8 abad setelah terjadinya, gumpalan darah itu ditimbang lagi. Hasilnya sama. Setiap gumpalan kalau ditimbang sendiri-sendiri, beratnya setiap ini sama timbangannya. Digabung, beratnya ya seperti itu, sama dengan setiap gumpalan ini. Dan hal yang baru yang ditemukan pada waktu itu 8 abad kemudian, Bapak Ibu, ya, umur seorang manusia itu tidak sampai 1 abad. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Jarangnya, sangat jarang sekali orang yang bisa melewati 1 abad. Ini 8 abad, tapi tidak ada tanda-tanda kerusakan di dalam daging dan darah ini. Kemudian penelitian terakhir itu dilakukan tahun 1970 sampai 1971 yang dilakukan oleh tenaga ahli, ya, tenaga ahli anatomi, dan dilakukan secara medis juga oleh ahlinya. Ada banyak hal baru yang ditemukan karena pengetahuan kan semakin lama semakin berkembang, ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Dan setelah penelitian ini selesai, diumumkan beberapa hal. Pertama, tidak ditemukan adanya bahan pengawet yang mengawetkan daging dan darah itu. Kedua, daging itu adalah sungguh-sungguh daging jantung manusia. Kemudian, yang ketiga, darah itu adalah darah manusia yang seharusnya, baik darah maupun daging ini sudah hancur karena tidak ada bahan, tidak dimumikan. Ya. Dan itu disimpan di tempat yang tidak kedap udara. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kemudian yang terakhir, kita tahu bentuk hosti itu kan tipis sekali, ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Tipis, halus, rapi. Nah, itu sekarang hosti yang tipis dan rapi itu tiba-tiba menjadi daging dan daging jantung.
pada tahun 700 pada waktu hal ini terjadi, mujizat ini terjadi, tidak ada alat, tidak ada orang yang mempunyai kemampuan untuk memotong daging jantung ini menjadi tipis, sempurna seperti itu. Tidak ada teknik yang membuktikan bahwa pada waktu itu sudah ada yang bisa memotong. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi, hal ini menunjukkan menjadi sarana untuk membuktikan bahwa memang roti yang sudah dikonsakrir, hosti putih yang dikonsakrir, itu sungguh-sungguh adalah tubuh Kristus. Bahkan itu sungguh-sungguh adalah jantungnya. Kita tahu jantung adalah inti dari kehidupan. Kalau tidak ada jantung, manusia itu tidak hidup. Ya, tidak ada manusia yang hidup tanpa jantung. Karena ini adalah fungsi utama, ya, organ tubuh yang utama yang membuat manusia itu hidup. Kemudian darah. Seluruh tubuh manusia terdiri dari cairan darah. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkasih. Jadi, ini menjadi suatu renungan, ya, refleksi untuk kita semua. Bagaimana cara kita menyambut Ekaristi? Bagaimana cara saya datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi? Bagaimana partisipasi saya di dalam menyambut Yesus di dalam perayaan Ekaristi, mulai dari awal sampai akhir. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Karena yang kita sambut, yang diletakkan oleh imam di tangan kita, itu sungguh adalah tubuh Kristus. Bukan lagi roti, Bapak, Ibu. Kalau itu masih roti, belum dikonsakrir, saya potong-potong, saya remet, saya buang, nggak masalah. Tapi kalau itu sudah menjadi tubuh Kristus, itu Kristus loh yang ada di tangan kita. Bagaimana supaya saya sungguh-sungguh layak? Memang tidak ada yang bisa melayakkan kita. Yesus sendiri yang melayakkan kita. Tapi dari segi manusiawi kita, dari kemampuan kita, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin membuat diri kita layak. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Ini renungan bagi kita. Sungguhkah pada waktu kita datang ke perayaan Ekaristi, kita sungguh-sungguh hadir dengan hati, jiwa, dan pikiran, ataukah hanya sekedar kewajiban, karena suami atau istri pergi ke gereja, ya sudah saya ikut, tapi di gereja, HP terus dimainin. Nah, jadi ini merupakan suatu renungan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, sakramen yang kedua, yang tadi sudah disebutkan, itu adalah sakramen tobat. Ada istilah yang mungkin Bapak, Ibu sudah mendengar, yaitu sakramen tobat napas, Natal, Paskah. Itu minimal memang yang ditentukan oleh gereja, bahwa kita harus menyambut sakramen tobat minimal sebelum perayaan Paskah dan sebelum perayaan. Tapi apakah kita berbuat dosa hanya sebelum Natal dan Paskah? Atau misalnya udah kita tabung aja dulu dosa kita, baru nanti sebelum perayaan Natal dan perayaan Paskah kita ngaku dosa? Banyak sekali itu jadinya. Ya nggak perlu setiap hari, Bapak, Ibu, tapi coba kita menjadi lebih sering di dalam menyambut sakramen. Karena sakramen tobat ini, kalau kita mengaku dengan sungguh, dan kemudian kita menerima absolusi dari imam, kita sungguh-sungguh dibersihkan dari dosa yang kita lakukan itu, Bapak, Ibu. Ya. Yesus sendiri yang mengampuni dosa kita di dalam sakramen tobat. Yesus sendiri yang hadir untuk mengampuni dosa-dosa kita. Banyak mujizat yang terjadi berkaitan dengan sakramen tobat ini juga. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Bapak Ibu dengan mudahnya bisa mencari itu, bisa browsing di internet. Banyak sekali, silakan. Ya, Bapak Ibu, demikian juga dengan banyak sekali cerita tentang mujizat Ekaristi. Bukan hanya di Lanciano, ada di Guadalupe, Meksiko, juga ada di Guadalupe, Spanyol. Kemudian terjadi juga di banyak kota di Italia, di Rimini, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, silakan. Anda bisa mencari sendiri. Nah, itu adalah jari ketiga sakramen. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kita komit lagi berkaitan dengan sakramen ini. Kita tidak hanya melakukan atau menerima sakramen itu berdasarkan kewajiban kita,
Ya, gereja menentukan hari Minggu harus menerima sakramen. Memang pada waktu pandemi, kita banyak menerima secara batin, karena kita tidak mungkin selalu hadir di gereja, karena adanya pandemi ini. Tapi apakah hanya hari Minggu, hanya sekedar kewajiban saja yang kita lakukan? Ya, untuk hadir dalam perayaan Ekaristi, menerima tubuh Kristus, menyambut tubuh Kristus, walaupun secara batin. Saya pribadi, saya melakukannya itu setiap hari. Walaupun saya melakukannya itu secara batin. Saya mengikuti secara online. Tapi saya ikut dalam perayaan Ekaristi. Karena itu menjadi kekuatan saya untuk melakukan semua hal yang harus saya lakukan hari itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Demikian juga sakramen tobat. Jangan hanya pada waktu Napas atau Natal Paskah, tapi kita coba komitmen untuk menjadi lebih sering. Mungkin awalnya 3 bulan sekali, kemudian menjadi lebih sering lagi. Itu adalah komitmen yang bisa kita berikan untuk menguatkan jari roda kehidupan kita sebagai pelayan Allah, jari yang menghubungkan Kristus dengan kita. Ya, salah satu jari. Ini jari ketiga, sakramen. Nah, sekarang jari keempat itu adalah komunitas. Kenapa? Ini juga menjadi jari yang harus kita kuatkan, yang harus kita lakukan, yang harus kita pupuk kekuatannya. Ini tidak lepas dari realitas kodrati manusiawi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang bersifat rohani atau transenden, karena di dalam hidupnya sebagai manusia membutuhkan berhubungan dengan yang atas, yaitu Allah sendiri. Tapi di lain pihak, kita juga hidup di tengah banyak orang. Artinya, realitas kita secara kodrati juga adalah bahwa kita makhluk sosial, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Maka kita tidak bisa lepas dari sesama. Untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani, kita juga tidak bisa lepas dari sesama kita. Kalau secara jasmani saja, manusia mulai dari bayi sampai dewasa, pertumbuhannya membutuhkan bantuan dari sesama. Bayi membutuhkan bantuan dari ibunya, air susu ibunya. Kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Satu contoh, selama 8 tahun saya tinggal di kota Roma. Di kota Roma ada kelompok yang sangat terkenal, kaum Gypsy. Mereka disebut sebagai Zinggari di kota Roma. Dan mereka adalah pencopet. Mereka tinggal di dalam kelompok mereka sendiri, hampir semuanya menjadi pencopet. Saya setiap hari dulu naik bus dari pagi. Pagi keluar rumah, naik bus berangkat sekolah. Pulangnya juga kadang sore, kadang malam, kadang siang. Kaum Zinggari ini, mereka setiap hari jalan di mana-mana, naik bus dan sebagainya, naik kendaraan umum, metro dan sebagainya, karena mereka pekerjaannya adalah mencopet. Karena selama saya hampir setiap hari ya, kecuali hari Minggu, saya seringnya tinggal di rumah. Setiap hari saya melihat mereka, saya jadi hafal muka mereka. Sampai satu hari, saya sadar bahwa saya tidak melihat satu muka yang biasa saya lihat setiap hari di kendaraan umum. Lama kemudian, baru saya lihat muka itu lagi. Muka seorang gadis remaja, mungkin umur sekitar 15-16, tapi ada beda yang terjadi, yang saya lihat pada waktu itu. Sebelumnya, saya lihat gadis ini selalu kumpul dengan teman-temannya, berjalan bersama dengan teman-temannya. Tapi hari itu saya lihat gadis ini sendiri, naik bus sendiri. Yang baru yang saya lihat adalah apa? Gadis ini menggendong bayi. Kalau saya lihat bayi itu masih merah, kemungkinan maksimal mungkin baru masih umur sebulan bayi. Dia menggendong bayi itu dan dari sikapnya saya menebak bahwa bayi itu adalah anak. Saya langsung terdiam. Saya membayangkan, pikiran saya membayangkan, aduh, anak itu masih bayi, masih umur sebulanan, sudah diajak ikut nyopet oleh ibunya. Jadi mulai dari bayi, anak ini sudah merasakan tegangnya dia dikejar oleh polisi karena mencopet kalau ketahuan.
Kalau dia sudah mulai ngerti, mulai tahu, dan saat itu dia tetap diajak nyopet oleh ibunya, anak ini pasti mempunyai pemikiran, oh, pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang bisa dia lakukan, dan mungkin memang harus dia lakukan, itu adalah nyopet. Dan itu adalah pekerjaan, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Apa yang sebenarnya ingin saya katakan di sini? Kehidupan berkomunitas. Jadi anak ini hidup dengan ibunya, selalu hidup dengan ibunya yang adalah pencopet. Tanpa ada kemungkinan yang lain, karena setiap hari itu yang dibawa kemana-mana oleh ibunya, dia ditunjukkan oleh ibunya seperti itu. Jadi fungsi orang lain ini berpengaruh di dalam kehidupan kita. Jadi hidup dalam suatu komunitas itu merupakan suatu yang hakiki, akan membentuk diri kita. Itu bukan tambahan, tapi itu suatu hal yang mutlak yang akan mempengaruhi diri kita. Contoh lain misalnya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar adanya kampung maling, itu ada. Saya tidak menyebutkan di mana, tapi itu ada. Yang jelas-jelas pasti itu ada di satu daerah. Saya tahu persis, kampung itu semua prianya adalah maling, pekerjaannya. Dan kalau mereka akan melakukan pekerjaan itu, mereka bersama-sama. Ya, ada saatnya. Dan sebelum saat itu dilakukan, pekerjaan itu dilakukan, mereka akan buat istilah bahasa Jawanya selamatan. Doa bersama terlebih dahulu. Semua keluarga merayakannya, berdoa bersama, merayakan acara selamatan itu 3 hari 3 malam. Mereka berdoa untuk keselamatan Bapak, untuk keselamatan suami, untuk keselamatan anak laki-laki saya, supaya mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, pulang dengan selamat dan membawa hasil. Aneh kan? Dan anak-anak yang ada di sana mulai dari kecil tahunya pekerjaan bapak saya yang nanti akan menjadi pekerjaan saya sebagai anak laki adalah maling. Itu bukan pekerjaan yang jelek, itu pekerjaan saya nanti. Dan saya harus belajar bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi maling yang baik, maling yang unggul. Ini adalah peran komunitas, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita mau hidup rohani kita bertumbuh dengan baik, kita harus punya komunitas yang membantu kita untuk menumbuhkan iman kita, untuk menumbuhkan hidup rohani kita dengan baik dan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kan saya kemudian melarang atau menganggap kita tidak boleh hidup dengan orang yang beriman lain. Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Untuk menumbuhkan hidup rohani kita, kita membutuhkan komunitas yang seiman, yang hidup rohani sama. Tapi kita juga bisa bertumbuh di dalam hidup rohani kita bersama-sama dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Keluarga saya bangga mengatakan keluarga saya adalah keluarga Pancasila. Saya satu-satunya Katolik, ada saudara saya yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Kristen, ada yang Islam atau Muslim. Kami bersama-sama, hidup bersama-sama, nyatanya bisa. Ya. Ada banyak hal dari setiap dari kita bisa saling menunjang, saling mendukung, saling menumbuhkan. Tapi saya tetap membutuhkan komunitas yang seiman. Dan itu saya memiliki komunitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Ya, jadi komunitas itu benar-benar sangat penting bagi kehidupan rohani. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita bisa melihat itu juga di dalam kitab suci. Bagaimana Allah itu dalam rencananya itu juga menghendaki supaya kita datang kepadanya bukan sendiri-sendiri, melainkan dengan orang lain dalam suatu komunitas. Misalnya, para rasul, mereka tidak sendiri-sendiri. Nah, kita bisa melihat itu di dalam kitab para rasul, bab 2, ayat 41 sampai dengan 47, di mana para rasul ini sungguh-sungguh dibaharui hidupnya oleh Yesus, oleh Roh Kudus pada waktu itu. Mereka bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tapi bersama-sama, berkumpul bersama. Jadi, Roh Kudus itu bekerja melalui orang lain untuk membentuk kita. Dan ini artinya karunia rohani. Karunia rohani diberikan kepada kita untuk membangun komunitas, untuk jemaat,
dan anggota-anggotanya. Kita lihat sendiri dalam Rasul Petrus misalnya pada waktu itu, bagaimana dia mempertobatkan banyak orang. Setelah Roh Kudus turun atas dirinya, jendela semua dibuka, dan dia menyampaikan, membuat banyak orang bertobat melalui sabda yang dia sampaikan, pengajaran yang dia sampaikan, melalui kesaksian yang dia berikan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita. Jadi, lewat komunitas, lewat sesama kita, Tuhan itu sebenarnya mau membentuk kita. Misalnya, di dalam buku kecil Santo Yohanes Salib, dikatakan komunitas itu seperti tatak dan palu. Tahu tatak ya, Bapak Ibu? Tatak dan palu. Palu, tataknya itu yang dibuat untuk memahat patung, tataknya yang membentuk, yang dipukul-pukul kemudian untuk membentuk patungnya, dan palunya. Jadi, komunitas itu seperti tatak dan palu, dan kita ini seperti batu yang dibentuk oleh tatak dan palu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tanpa tatak dan palu, kita akan tetap menjadi seperti batu. Tapi dengan tatak dan palu itu, kita akan dibentuk menjadi sesuatu yang beda. Pertanyaannya sekarang bagi kita ini mau lebih dipengaruhi oleh yang negatif di dunia ini, atau oleh kasih dan kebaikan Tuhan, melalui saudara-saudara dalam suatu komunitas? Itu pertanyaan yang kita sendiri, setiap dari kita yang bisa menjawab. Silakan merenungkan pertanyaan ini. Nah, sekarang kita akan melihat tentang jari yang kelima, yaitu pelayanan dan kesaksian. Kita sudah melihat teladan para rasul setelah peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atas diri mereka di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 47. Bagaimana para rasul ini yang awalnya sangat ketakutan sampai sembunyi di atap rumah itu, tutup semua pintu dan jendela, jangan sampai ada orang lain yang tahu bahwa mereka ada di sana, ketakutan ya Bapak Ibu. Tapi setelah Roh Kudus turun, mereka dijiwai oleh Roh Kudus. Masing-masing buka jendela, mereka memberikan kesaksian tentang siapa Yesus itu. Sampai ada orang yang menanyakan, bukankah mereka orang Galilea yang mabuk anggur manis kali? Awalnya begitu tertutup, begitu ketakutan, kok tiba-tiba mereka berani ngomong seperti itu, mabuk kali ya? Nah, itu yang diucapkan oleh orang yang mendengar. Tapi langsung dijawab oleh Petrus. Petrus yang karena ketakutannya pernah menyangkal Yesus 3 kali, sekarang dia memperkenalkan Yesus di dalam khotbahnya. Bahkan bukan hanya memperkenalkan, berani mengakui siapa Yesus itu. Dia mengajak semua yang ada saat itu, semua yang mendengarkan apa yang dia katakan saat itu, untuk bertobat dan menerima Yesus. Luar biasa. Jadi, melayani itu adalah perintah Yesus sendiri. Itu adalah buah pertama dari kehidupan yang dibaharui, dari kehidupan yang sungguh-sungguh Yesus adalah pusat. Seperti yang ditunjukkan oleh Petrus. Hal ini didukung oleh sabda Tuhan. Ya. Di dalam Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16, itu banyak sekali istilah-istilah yang menunjukkan bahwa ini adalah perintah yang diberikan oleh Yesus. Yang kemudian terjadi pada Petrus. Dilakukan oleh Petrus. Di dalam Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 ini dikatakan, ayat 13 secara khusus menyebutkan bahwa kita harus menjadi garam dunia yang menggarami. Kita tahu makanan tanpa garam nggak ada rasa. Tapi begitu dikasih garam, rasanya berbeda. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi garam yang membuat semua perbedaan. Dan ini harus menjadi semangat dari seorang pelayan. Kemudian dalam ayat 14 dikatakan bahwa kita harus menjadi terang dunia. Kalau ada kegelapan, kita harus menjadi terang dunia. Ini adalah semangat atau spiritualitas seorang pelayan. Dan kemudian di ayat 15 itu dituliskan, pelita itu bukan diletakkan di bawah gantang, tapi harus di atas kaki dia. Jadi memang kita harus melayani. Kita harus menunjukkan hidup kita yang sudah dibaharui oleh Kristus ini. Ya, kita harus menunjukkan terang itu. Kita harus berperan sebagai garam. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih.
Konkretnya bagaimana? Apakah semua harus berbicara di depan? Oh, kalau semua berbicara, nggak ada yang mendengarkan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Satu hal yang bisa kita lakukan semuanya. Semua dari kita bisa melakukannya. Yaitu berbagi tentang apa yang sudah kita terima, tentang apa yang sudah kita temukan. Kita bagikan kepada sesama kita. Satu hal yang pasti diterima oleh semua orang, yaitu apa? Kasih Allah. Bagaimana kita mengalami kasih Allah ini? Pengalaman kasih Allah yang diterima oleh manusia itu juga akan memberikan kerinduan kepadanya supaya orang lain juga mengalami hal yang sama. Itu pengalaman kasih Allah yang sesungguhnya. Kalau kita menerima pengalaman kasih Allah, kita mengalami sendiri kasih Allah itu, maka akan muncul kerinduan dalam diri kita supaya setiap orang yang lain yang saya kenal juga mengalami kasih Allah itu. Mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Ya, jadi apa yang bisa kita bagikan? Karena pengalaman kasih Allah itu biasanya hidup kita akan berubah. Nah, buah-buah hidup kita yang telah berubah itu yang perlu kita bagikan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Berbagi tentang Tuhan yang sudah mengasihi dan mengubah hidup kita. Tidak harus selalu berbicara di depan. Bisa misalnya berbagi, membagikan apa yang kita punya kepada orang lain, kelebihan yang kita punya kepada orang lain, membagikan perhatian kita kepada orang lain. Seorang ibu membagikan kasih kepada anaknya, mengasihi anaknya sungguh-sungguh, memperhatikan anaknya dengan sungguh-sungguh, itu juga merupakan berbagi. Menjalankan fungsinya dengan sungguh-sungguh sebagai ibu, itu juga berbagi yang baik. Menolong orang lain, itu juga merupakan berbagi yang baik. Nah, bagaimana cara berbagi ini? Kita tidak boleh gegabah, Bapak Ibu. Tapi kita harus belajar caranya di dalam komunitas. Kalau misalnya Anda terpanggil menjadi seorang pembicara, bagus. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus belajar caranya di dalam komunitas. Nah, di dalam surat kepada jemaat di Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan. Tubuh, dalam satu tubuh ada kepala, ada hidung, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada badan, ya Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa? Di dalam pelayanan yang satu, peran kita bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin memang harus berbicara di depan, ada yang tidak perlu berbicara, tapi dengan perbuatannya itu sudah melayani orang lain. Banyak cara, tapi sekali lagi saya katakan, kita harus belajar cara-cara di dalam komunitas kita dari sesama. Saya tutup sharing saya ini dengan kata-kata Bunda Teresa dari Calcutta. The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of service is peace. Ternyata untuk menjadi pelayan yang sejati tidak cukup hanya dengan modal semangat 45 untuk melayani, tapi pelayanan itu harus ditunjang dengan keheningan dan doa, iman dan kasih. Hal-hal ini merupakan jiwa dari pelayanan yang merupakan inti yang terdalam dari pelayanan. Kuatkan jari-jari roda yang sudah kita bicarakan, maka roda itu akan berjalan dengan baik, berputar dengan baik, menyanggah beban dengan baik, maka
pelayanan kita, perjalanan roda pelayanan kita ini akan juga berjalan dengan baik. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang bisa saya bagikan berkaitan dengan spiritualitas pelayanan ini. Terima kasih, semoga ini berguna bagi kita semua. Amin.